Permisi rekan-rekan. Selamat siang. Gimana kabarnya siang ini? Sudah lapar belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Tapi laparnya cuma sedikit kan? Masih semangat? Kuat? Oke, rekan-rekan, supaya hari ini nanti berjalan semuanya lancar, materi perkuliahan juga bisa diterima dengan jelas, masuk ke dalam pikiran, meresap ke sanubari. Ayo sekarang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yuk, sekarang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin. Oke rekan-rekan, pada hari ini kita nanti akan membahas marketing mix strategi. Aduh, bahasa Indonesianya ada nggak Bu? Ada. Bauran pemasaran. Apa teman-teman? Bauran pemasaran. Oke sih, kenapa hari ini kita melakukan pembelajaran bauran pemasaran? Well, karena ini nanti capaian pembelajarannya adalah satu, diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep manajemen pemasaran. Kemudian berikutnya, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang strategi pemasaran. Dan yang ketiga, rekan-rekan juga diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang strategi marketing mix. Bisa jadi marketing mix itu 4P, bisa juga 7P. Nah, apa relevansinya dengan perkembangan di Indonesia dan dunia saat ini? Teman-teman menyadari nggak, mulai dari sekitar tahun 2024 itu sangat banyak PHK di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di Indonesia. Do you realize that? Apakah Anda menyadarinya? Ya, nah sekarang begini. Ada sebuah mindset yang teman-teman itu harus kelola supaya bahwa kita itu selaku lulusan perguruan tinggi itu tidak harus menjadi pegawai, tidak harus menjadi pekerja kepada perusahaan atau pihak lain. Tapi bagaimana cara kita mengeksplorasi diri kita untuk menjadi wirausahawan muda? Apakah itu menjadi teknopreneur ataukah pelaku gerakan UMKM? Well, tapi sebelumnya, Bu Nina mau tanya dulu, ada nggak sekiranya di kelas ini yang sudah memulai usahanya? Kira-kira siapa? Oh iya ada. Sebentar, kita ke arah yang wanita dulu, yuk lari. Gimana Mbak? Saya punya bisnis kecil makanan. Makanan? Jadi sejenis UMKM gitu? Oke, Anda berjualan di Lapangan, jadi kayak banyak orang gitu semuanya, kayak di alun-alun. Di alun-alun. Wah, perintis. Berarti Mbak Ananda ini merupakan seorang mahasiswi yang juga mulai merintis usaha ya. Sudah berapa lama kira-kira usaha ini dirintis Mbak Ananda? Sekitar setengah tahun ini. Oh, setengah tahun. Bu Nina doakan semoga jaya dan semakin besar. Oke, amin. Terus tadi yang kedua siapa ya? Kayaknya calon bapak ini, yuk. Calon bapak itu bernama Mas Rafael. Lari ke sana. Mas Rafael bagaimana sekiranya? Apa ini usahanya mulai dirintis? Saya mulai bisnis kecil ya, jualan mainan Hot Wheels. Oh, mainan Hot Wheels. Ini pangsa pasarnya, kita kan tahu ya Hot Wheels itu dari kecil sampai dewasa itu menyenangi ya. Seperti juga rekan kerja Bu Nina nih, yang namanya Pak Slamet Margono itu juga menyenangi Hot Wheels sekali. Nah, kalau Anda pangsa pasarnya biasanya yang usia rentangnya bagaimana? Itu tergantung dari di usia kecil dan besar. Oh, jadi semua lini ya? Iya, semua. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semakin jaya dan berkah buat Anda dan keluarga. Amin. Amin. Oke rekan-rekan, dari dua contoh ini tadi sudah terlihat bahwa ternyata kita ini nggak usah menunggu lulus dulu baru memulai usaha. Tapi ternyata teman-teman kita sudah mulai ada bibit-bibit di mana sudah mulai menggerakkan dirinya untuk memanage waktunya juga, memanage usahanya luar biasa. Sekarang kita lanjutkan yuk. Berikutnya, bidang-bidang manajemen.
Menyambung pembicaraan kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam mata kuliah yang Bu Nina ampuh, yaitu manajemen umum, ada relevansinya dengan bidang-bidang manajemen berikut ini. Manajemen umum itu di dalamnya yang pertama ada manajemen operasional. Manajemen operasional itu terkait dengan bagaimana cara memproduksi barang atau jasa. Jadi lebih ke arah pembuatan produk. Oke. Kemudian yang kedua, sekarang coba teman-teman bayangkan ini. Kita membuat produk. Produk itu kita simpan di gudang. Kalau nggak kita pasarkan, menjadi busuk tidak? Iya, berarti manajemen produksi membutuhkan bantuan manajemen pemasaran. Bagaimana Anda itu menentukan target pasar, bagaimana Anda beriklan, bagaimana cara Anda dalam tanda kutip menjual produk Anda supaya laris sekali untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, itu kita membutuhkan manajemen pemasaran. Kira-kira semua yang Bu Nina ucapkan dalam manajemen pemasaran itu membutuhkan dukungan dana finansial enggak? Ya, karena itu ada yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Kemudian siapakah yang menggerakkan nomor 1, 2, 3? Siapakah yang memproduksi produk? Siapakah yang memasarkan barang? Siapakah yang mengatur keuangan? Semua itu adalah manusia, sehingga dalam sebuah perusahaan harus ada yang disebut sebagai manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir, produksi barang. So far so good. Pemasaran, jaya. Keuangan, kuat finansial. Sumber daya manusia, tidak ada demo, tenang, terkendali, sejahtera. Tapi, kalau administrasinya hawut-hawutan, hancur-hancuran, tidak rapi, bagus nggak sih kira-kira? Tidak. Jadi bidang-bidang manajemen di dalam manajemen umum yang terdiri dari 5 bidang itu saling terkait satu sama lain. Nah, kemudian dihubungkan dengan maraknya PHK saat ini, makanya kita itu harus menggali jiwa untuk berwirausaha yang memang membutuhkan pengetahuan tentang pemasaran. Sekarang kita lanjutkan, boleh? Bisa memahami apa yang Bu Nina ucapkan? Bisa, oke. Apa sebetulnya manajemen pemasaran itu ya? Yang pertama, rekan-rekanku, jadi manajemen pemasaran itu proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan juga evaluasi atau pengendalian program pemasaran yang dicanangkan. Buat apa, Bu? Kok kita harus melaksanakan program? Buat ini rekan-rekan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu apa saja? Misalnya supaya target penjualan tercapai. Kemudian berikutnya, kalau target penjualan tercapai, bisa dipastikan laba meningkat. Kemudian pasar menjadi lebih luas. Branding lebih strong. Oke ya, brandingnya lebih kuat ya. Kemudian kita lihat yuk. Caranya gimana? Ya dengan memelihara hubungan baik. Dengan siapa? Dengan siapa-siapa. Lingkungan internal, lingkungan eksternal, lingkungan bisnis mikro, lingkungan bisnis makro, dari dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Seperti halnya kita orang hidup, tidak hanya di manajemen pemasaran, kita harus menjaga hubungan baik dengan semua. Setuju nggak? Setuju. Oke. Dan kita lihat yuk strategi pemasaran. Wow, kalau tadi manajemen pemasaran, sekarang strategi pemasaran. Loh, pemasaran ada strateginya ya. Kita mau perang harus punya strategi. Kalau kita mau perang nggak ada strategi, well, gimana dong? Ya, sekarang kita lihat apa itu strategi pemasaran. Kalau manajemen pemasaran itu proses, kalau strategi pemasaran adalah cara. Bagaimana caranya? Kita lihat. Cara yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan, teman-teman. Salah satu strategi pemasaran yang sangat terkenal itu disebut sebagai marketing mix. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai bauran pemasaran. Dan bauran pemasaran itu ada 4P, ada 7P. Zaman dulu kala ada 4P dan sekarang semakin dipermodern oleh 7P. Nanti kita lihat alasannya kenapa 4P bisa berkembang menjadi 7P. Nyaman, oke? Boleh lanjut? Strategi marketing mix 4P 7P. Yang pertama adalah produk. Artinya apa guys? Ya, produk, barang atau jasa.
pertama kali yang harus dipikirkan oleh seorang pengusaha atau sebuah perusahaan adalah satu, produk. Yang mau Anda jual adalah produk. Betapa lucunya sebuah perusahaan kalau mau menjual sesuatu gak ada yang dijual. Lah terus mau jualan apa? Ya benar nggak? Masuk akal nggak? Nah, oke, kita ambil contoh apa ya? Kue gitu ya. Coba sebentar. Sepertinya Bu Nina tadi membawa bekal kue. Saya ambil dulu sebentar. Sebentar saya ambil dulu. Nah, Bu Nina ambil contoh dulu. Sengaja tidak disiapkan. Kalau saya siapkan dari depan di sini, Anda melihat ini siang jelang jam makan, maka bergolak tidak? Nah, iya, taruh sebenarnya. Tadi saya ambil dari ruang dosen. Teman-teman jadi gini. Coba asumsikan produk kita adalah produk kue dan roti. Kue basah dan roti-roti juga ada yang basah, ada yang kering, oke? Roti. Kira-kira apakah yang baik itu selalu yang harganya murah? Apakah selalu yang rame itu yang harganya sudah bisa dipastikan murah? Tidak. Iya atau tidak? Tidak. Iya atau tidak? Yes, tidak. Jawaban itu berarti Anda sudah ada logika. Karena begini, perusahaan yang penjualannya laris itu belum tentu yang harganya murah, tetapi harga itu harus sesuai dengan kualitas. Kalau kualitas kue ini memang tinggi, harganya pun juga pasti sebanding. Bu Nina nggak bilang mahal, tapi sebanding. Tetapi kalau kualitas ini kurang, ya jangan diberi harga yang terlalu mahal. Jadi harga itu mengikuti kualitas produk. Kemudian berikutnya yuk. Promotion artinya apa, friend? Promosi. Gimana strategi kita beriklan? Apakah menggunakan digital marketing? Apakah kita menggunakan traditional marketing? Kalau bagi brosur itu digital apa tradisional? Tradisional. Kalau word of mouth, ngomong-ngomong, tradisional atau digital? Ngomong langsung, tatap muka. Tradisional. Kalau kita menggunakan FB Ads atau Instagram Ads atau TikTok, berarti ada digital marketing, ada tradisional marketing. Mana yang harus dilakukan gabungan semuanya? Oke ya, lanjut yuk. Sekarang place artinya apa, friend? Yang dimaksud dengan tempat di sini itu bukan rumah ya, tapi bagaimana saluran distribusi supaya barang dari produsen itu lancar sampai ke konsumen. Jadi apakah produsen itu menjadi penjual langsung ke konsumen akhir, ataukah dari produsen menggunakan agen, perantara, makelar baru ke konsumen. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat, nah kalau zaman kemarin-kemarin ini ya, zaman yang lampau, silam, itu kita menggunakan 4P. Gabungan dari produk yang diberikan harga sesuai, dengan promosi yang lumayan gencar, dengan saluran distribusi yang sudah diperkirakan dengan baik. Itu sudah mencukupi. Ternyata dengan perkembangan zaman itu nggak cukup, harus ditambah, Bu. Iya, dengan apa lagi? People. Apa people? Orang. Bisa dikatakan di sini manusia atau pelayanan yang dilakukan oleh manusia itu. Sekarang gini loh, teman-teman coba ya lihat ya. Bu Nina peragakan. Ini kita jualan kue. Peragaan yang pertama, saya misalnya jadi pramuniaga. Anda coba Mbak bilang, Bu, saya mau beli kue itu. Saya mau beli kue itu. Harganya berapa? Harganya berapa ya? Contoh pertama, 50.000. Contoh kedua, Anda bertanya lagi coba. Sama seperti tadi pertanyaan. Bu, saya mau beli kue itu. Harganya berapa ya? Oh, ini harganya 50.000, Bu. Dan ada beberapa varian, ada coklat, ada keju, ada kacang hijau. Monggo dipilih yang mana, silahkan. Mau dilihat-lihat dulu boleh loh, Bu, silakan. Nah, teman-teman, memilih sikap pramuniaga, pelayanan orang tadi. Contoh yang pertama, saklek bilang harganya 50.000. Atau yang kedua, 50.000 dengan senyuman, dengan tulus, ada penjelasan. Pilih mana? Yang kedua, berarti pelayanan orang itu pelayanan dilakukan manusia penting atau tidak?
untuk menyentuh hati konsumen. Sepakat? Sepakat. Karena itu diperlukan bukan lagi 4P tapi 7P. Kita lihat berikutnya. Proses. Proses adalah proses produksi. Proses tentang kehalalan. Harus jelas kan? Harus ada sertifikatnya kan? Nggak boleh abal-abal kan? Proses harus bersih dan higienis kan? Karena yang memakan kue itu bisa orang dewasa, bisa anak kecil, bahkan bisa kemungkinan anak di bawah 5 tahun. Prosesnya itu juga harus dijaga. And the last is, dan terakhir is the physical evidence. Kira-kira bukti, siapa tadi yang bilang? Bukti apa namanya? Bukti fisik. Sekarang gini, misalnya. Ini toko kue. Kita lihat dari jauh. Wangi, harum kue. Bayangkan coba. Iya, sudah ada senyum-senyum. Sudah ada Oke, saya juga. Kita mendekati, tampilan gedungnya meskipun kecil, indah, estetik. Masuk, kaca displaynya semua kinclong, kempling, selalu dirap dengan bersih. Itu membuat konsumen pada akhirnya membeli. Bisa jadi berdasarkan tampilan fisik yang menggoda itu, menggoda mata kita kan, dan menggoda penciuman kita juga, itu toko roti yang seperti itu tadi. Bisa membuat konsumen tidak hanya membeli sekali, tapi berulang. Kalau pembeliannya sudah berulang, maka konsumen itu akan berubah menjadi pelanggan. Nah, beda dengan misalnya gini, toko kue produknya memang enak, terkenal bagus. Coba kita lihat, tokonya, aduh letak. Di depannya ada pasir, lalu takut kepleset motor, ya enggak? Mobil pun juga bahaya itu. Kemudian begitu kita masuk ke dalam, display kacanya kecumutan, enggak bersih. Selera enggak? Bisa jadi beli, bisa jadi tidak beli. Kalau beli sekalipun, bisa jadi beli lagi, tapi bisa juga tidak melakukan pembelian berulang. Clear ya teman-teman ya? Yuk kita lanjut. Nah, ternyata kita sampai pada tugas. Tugas Bu Nina kali ini tidak usah ditulis, tidak usah diketik, tidak usah jawabannya di email. Tetapi cukup lisan saja. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Nina dengan argumentasi yang kuat, maka nanti tolong WA ke Bu Nina, NIM Anda akan saya berikan poin tambahan. Agree? Agree. Setuju ya? Kita baca yuk. Menurut saudara atau saudari, strategi marketing mix 4P atau 7P kah yang sesuai untuk diterapkan pada kampus ini Kamikom Surakarta tercinta? Jelaskan argumentasi atas jawaban Anda. Ayo. Tambah poin. Ya, Mbak Ina ya, gimana kira-kira? Yuk, kita dengarkan. Menurut saya, strategi marketing yang cocok diterapkan pada sistem Kamikom Surakarta ini, marketing mix 7P, karena kampus itu nggak cuma menjual produk tetapi juga jasa pelayanan di bidang pendidikan. Jadi menurut saya people itu penting karena kualitas pelayanan tenaga pendidikan maupun dosen itu sangat berpengaruh, dan jika dosennya komunikatif itu akan membuat nyaman mahasiswa, serta tenaga pendidikannya yang ramah dan helpful itu ya sangat membuat tenang mahasiswa yang di kampus. Oke, good job. Tepuk tangan yuk. Bagus sekali. Jadi tadi kesimpulannya Mbak Inaya ini menganggap pentingnya diterapkan 7P, marketing mix 7P pada kampus kita tercinta STIMIK Kamikom Surakarta karena menyoroti dari aspek yang kelima. Yang kelima tadi ini ya, coba saya putar ulang. Nah, yang kelima yaitu people. People itu adalah pelayanan, baik dari tending tenaga kependidikan maupun dosen. Sekarang kita lagi yuk cari, siapa yang mau menjawab lagi? Siapa? Oh, Mas Azril ya. Mari silakan. Gimana? Ada proses perkuliahan ini juga menjadi salah satu poin yang penting. Iya. Apalagi kalau perkuliahannya itu dilakukan secara menyenangkan dan interaktif seperti ini. Wah, terima kasih. Pujian kah itu? Iya, tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Oke. Kemudian, nanti jangan lupa ya kirimin ke WA Bu Nina ya. Oke. Siapa lagi? Oke, Mbak Jenny kah ini? Iya, Mbak Jenny. Silakan Mbak Jenny. Selain people dan proses, physical evidence juga penting Bu, karena
gedung yang bersih, terawat, itu juga membuat akreditas menjadi baik sekali. Oke. Iya, dan akreditasi prodi kita di 3MI memang baik sekali. Berarti Anda tenang dong. Tenang. Berarti tepuk tangan untuk prodi kita di 3MI dan juga kampus Mikamikam Surakarta. Oke, terima kasih luar biasa. Teman-teman luar biasa. Cara menjawabnya semakin keren. Berarti ini memang semakin pandai bicara, semakin tahu untuk menjadi marketer dan dalam tanda kutip mohon maaf. Anda semakin tahu cara menjual diri Anda, how to sell yourself bila mana nanti akan menghadapi wawancara kerja atau mungkin menjadi pengusaha yang diperlukan bicara. Yuk kita lanjut. Kesimpulannya, berarti marketing mix apakah itu 4P atau 7P merupakan salah satu strategi pemasaran yang layak diterapkan untuk mengambil hati konsumen. Kalau hati konsumen sudah kita peroleh, bisa meningkatkan daya saing. Akibatnya apa? Penjualan meningkat, target tercapai, dan pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan. Keren kan? Oke, keren dong. Referensinya, daftar pustakanya. Teman-teman jangan hanya melihat ke handoutnya Bu Nina saja, jangan hanya melihat ke slide ini, tetapi juga mohon untuk mencari di perpustakaan. Mbak Dian sudah menyiapkan buku Rahman Arif tahun 2010 tentang strategi dahsyat marketing mix for small business. Keren tuh, lihat cara jitu merontokkan pesaing. Oke, dan jangan lupa sesekali lihatlah jurnal Bu Nina dalam itu. Bisa diklik ya nanti ya. Tampilannya seperti apa itu Bu? Ya, bentar ya. Ini nanti faktor-faktor pemilihan perguruan tinggi oleh calon mahasiswa Mikamikam Surakarta. Gitu rekan-rekan? Oke. Pada akhirnya kuliah kita tentang strategi marketing mix telah usai. Semoga apa yang Bu Nina sampaikan tadi bisa bermanfaat, menggugah diri Anda untuk tidak sekedar menjadi pekerja, tetapi di zaman apapun Anda mempunyai pilihan. Menjadi pekerja boleh, tapi menjadi wirausahawan juga boleh. Menjadi technopreneur juga boleh. Semoga hidup Anda ke depannya akan semakin baik. Oh ya, Bu Nina mengingatkan, jangan lupa di penghujung acara ini presensi sesuai dengan kode presensi yang telah Bu Nina share ke Mbak Ketua kelas, yaitu Mbak Ananda Setia yang cantik dan manis. Monggo yuk sekarang gercep ambil HP-nya. Atau mungkin Anda sebelum mengambil HP kita tutup dulu. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya apabila tadi di dalam pengajaran Bu Nina ada silap kata atau mungkin dalam memberi contoh atau bergurau ada yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada tujuan lain selain Anda semoga mendapatkan hidup yang lebih layak dan lebih baik. Oke? Tepuk tangan untuk kita semua. Tetap masih semangat. Selalu semangat dalam hidup. Masih oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Selamat siang rekan-rekan. Yuk sekarang kita keluar yuk. Jangan lupa matikan AC supaya penghematan.